Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Indra Games. Kali ini spot perbolangan saya melanjutkan dari spot perbolangan yang kemarin, dimana saat ini saya berada di tempat jalan timbunan yang nantinya bakalan akan dijadikan jalan lintas alat berat, atau mungkin bisa jadi ini dijadikan jalan tol nantinya. Jadi di sini saya mencari jenis bahan batu kalsedon ya, karena kemarin saya sudah dapatin dua ya. Jadi saya mau melanjutin lagi, barangkali masih ada sisa-sisa yang kemarin ataupun yang tertinggal. Jadi saya niat untuk melanjutkan kembali. Jadi sebelum saya melanjutkan ke pencarian, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe saya dan mendukung saya sampai saat ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa ya di subscribe channel saya ini, didukung terus, di share and comment ya teman-teman, agar nantinya channel saya ke depan dapat lebih maju lagi. Dan jangan lupa ya teman-teman, di share ke teman-teman yang lain di luar sana, agar terlihat ya video saya ini dan bisa berkembang terus maju ke depan. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekarang kita lanjut ke proses pencarian. Ini tempat ini sudah lama ya teman-teman ditimbun, dan juga di sini banyak juga jenis batu aki jenis kalsedon, karena memang tanah timbun ini diambil dari perbukitan yang pernah saya buat konten di perbukitan tersebut. Jadi tanah di perbukitan tersebut dibawa oleh angkutan kemari untuk penimbunan jalan di sini. Yang dasarnya tanah ini itu dulunya kolam ya, kolam dari warga setempat. Nah, kolam tersebut seperti ini. Nah, itu alur di sana, itu alur ya, alur tempat jalannya masuk air dari laut. Nah, itu dia di sana. Jadi jalan ini ditimbun oleh Pemda untuk dijadikan jalan transportasi untuk alat berat seperti truk, mobil-mobil angkutan besar. Jadi tidak mengganggu lalu lintas yang ada di kota. Niatnya seperti itu pemerintah mungkin. Nah, saat ini saya berada di sini mencari jenis batu aki kalsedonnya. Ini para pencari nafkah ya di laut, baru saja pulang mereka mencari nafkah. Bang, mungkin ada sebagian dari mereka itu bekerja di kolam, memelihara ikan, udang dan sejenisnya di kolam-kolam mereka. Di mereka sehari-hari kehidupannya di tempat ini. Nah, ini apa? Seperti batu jenis kalsedon. Oh, bukan, ini belum sempurna, masih
berkapur. Sepertinya di era sini kelanjutan dari kemarin, batunya agak sedikit mudah. Yang tua itu di daerah sana, batunya di dekat sana. Sudah kemari sudah semakin mudah. Tapi tidak masalah, namanya kita mencari itu. Belum tentu juga di tempat yang batunya itu tua, batunya itu ada. Kadang-kadang di tempat yang batuannya muda seperti ini, ada juga jenis bahan kalsedonnya. Ini jenis batu kapur nih. Kapur masih kapur, dia belum membentuk apa jenis kalsedon, belum padat dagingnya ataupun belum masuk daging kalsedonnya, masih kapur. Nah ini, saya agak susah ya megang tangan kiri karena ada senjata martil. Nah ini seperti bahan jenis kalsedon, tapi ini ngapur masih. Coba kita petel sedikit. Wah kan masih kapur teman-teman, kapur, belum jadi, dagingnya belum ada. Tapi ini posisi di dekat sama laut, batu itu seperti muda. Walaupun dia ada jenis kalsedonnya itu seperti apa ya, zat yang ada, mungkin kadar garamnya itu tinggi di sini. Makanya batunya itu apa ya, terkontaminasi oleh zat garam. Jadinya batu tersebut, batu-batu yang dari perbukitan itu bila dibawa kemari itu menjadi seperti masak ataupun apa, mudah. Karena saya udah sering saya dapatin bebatuan yang dekat sama posisi laut itu, perubahannya lain, tidak sama dengan kita dapatin batu yang ada di posisi dia sebenarnya. Misalnya seperti di perbukitan begitu. Jadi yang di posisi perbukitan itu dia natural ya, maksudnya begini, asli gitu, tidak ada ketutup dengan zat pengapuran seperti di dekat-dekat sini. Itu batunya bisa berubah. Kalau batu-batuan yang ada di perbukitan sana dibawa kemari itu dia berubah ya perubahannya, karena memang seperti itu. Mungkin kadar garamnya itu tinggi, maka dia bisa mengkontaminasikan ini batu itu, jadi cepat berkapur dia. Nah seperti itu. Mungkin bisa jadi kalau seandainya kita dapatin batu yang belum, jenisnya itu belum begitu tua, kita bawa kemari, mungkin prosesnya mungkin lebih cepat lagi ya, bisa jadi seperti itu ya. Karena memang dia pengapurannya ini lebih cepat di sini. Pengapuran dari batu itu lebih cepat di dekat-dekat dengan laut seperti ini. Tapi dia lebih rapuh begitu. Dia lebih rapuh. Nah, seperti ini di pinggiran-pinggiran seperti ini. Pinggiran seperti ini. Ini adanya perubahan di sinilah dia, karena ada kikisan-kikisan hujan jatuh, air hujan itu jatuh kemari, dia membawa sedikit erosi untuk tanah ini. Jadi sedikit ada perubahan untuk posisi di bagian pinggiran-pinggiran seperti ini. Dia pasti ada sedikit perubahan karena memang curah hujan itu kalau seandainya besar, dia membawa atau mengikis tanah
yang ada di pinggiran-pinggiran bagian ini, dan air yang ada di jalan itu pastinya turun dia ke bagian yang lebih rendah. Nah seperti ini. Nah ini tempat jalan air juga. Nah kita mencari kalau bisa yang di bagian jalan-jalan air, karena memang itulah dia tempat perubahan yang ada di posisi jalan air tersebut. Kita cuma berusaha ya teman-teman, namun kalau memang dikasih rezeki ya alhamdulillah, namanya juga kita berusaha. Nah ini di bagian ini banyak ya seperti ini. Nah ini teman-teman saya dapatin, alhamdulillah. Nah ini jenis kalsedon ya teman-teman, tapi dia masih ngapur ya, tapi ini jenis kalsedon seperti ini ya. Kita syukurin ya teman-teman, walaupun bentuknya itu belum tahu di dalam, tapi ini sudah masuk ke jenis bahan batu kalsedon, yaitu kalau seandainya dibuat nanti dia bakalan jadi bahan batu cincin yang bisa kita gunakan. Nah seperti ini, alhamdulillah teman-teman kita dapatin satu ya. Oke kita simpan, kita lanjut lagi teman-teman. Nah ini teman, ini ada jenis batu hati ayam ini. Nah ini masuk ke lumut ya, lumut hati ayam ini juga ada kawannya di sebelahnya, ini besar ya. Wah ini kalau seandainya dibuat cakep ini teman-teman, jenisnya lumut hati ayam ya, ini cakep ini kok dibuat. Merah dia, merah kecoklatan gitu, oranye, kayak seperti warna oranye, cakep sebenarnya ini. Tapi saya yang seperti ini karena banyak ya, saya maunya tuh yang lebih banyak kristal lah. Ini kan padat, jadi kalau seandainya dibuat juga kurang afdol, kurang enak juga. Tapi kalau ada yang suka juga batu belacan pun dibuat ya teman-teman, tapi saya enggak, saya maunya yang lebih kristal lagi daripada ini. Baik kita tinggal saja, mungkin ada orang atau para pembolang lain itu yang berminat dengan yang seperti itu nih. Nah, ini batunya berproses masih ya di sini. Ya harapannya batu-batu di sini itu cepat berproses ya. Jadi semakin tua, karena di sini pinggir laut, mungkin pembakarannya itu lebih maksimal ya, atau apa. Teman-teman, jadi kalau seandainya video saya ini kurang sempurna, atau cara saya mengambil video itu tidak tenang, goyang-goyang, itu harap dimaklumi ya teman-teman, karena saya juga mengambil video ini dengan alat seadanya, alat-alat yang tidak mendukung ya. Namun karena kita itu hobi dan mau kita membagi kepada teman-teman di luar sana untuk menyajikan suatu tontonan yang saya buat itu, apapun ya saya lakukan walaupun dengan alat seadanya. Jadi saya harap teman-teman di luar sana harap memaklumi saja dengan keadaan saya yang apa adanya. Oke, begitu saja sedikit informasinya dari saya. Nah, saya di sini dulunya pernah juga kemari masuk, tapi karena saya tertinggal mungkin ya oleh pembolang lain itu, jadi sedikit saya dapatin batu di sini. Mungkin yang
sudah duluan itu mungkin banyak dapatin di sini ya, karena dia kan ini posisi tanahnya itu kan ngambil di perbukitan sana, itu yang memang belum ada dijamah, yang posisinya tanah batu dikerok, jadi kan belum ada yang jamah batu akinya jenis kalsedon itu yang di dalam. Nah, kalau seandainya dia diambil ditaruh kemari, otomatis kan berserakan tuh jenis kalsedonnya di sini. Wah, pasti panen ya teman-teman, jelas, karena namanya juga batu dikerok, tanah batu dikerok yang posisinya di dalam-dalam itu kan terbongkar. Nah, yang dibongkar-bongkar itu kan diserak di kemari, disekrap lagi sama doser, kan nampak apabila batu kalsedonnya itu di permukaan, jelas pasti nampak kalau buat para pembolang ya. Namun kalau orang-orang yang nggak mengerti juga nggak kelihatan. Nah, ini jenis batu teratai teman-teman, tapi dia masih berkapur muda masih. Nah, ini belum berproses kekristalan ya, masih ngapur. Nah, seperti ini tempatnya. Ini harapannya bisa di scrap ulang, tapi rasa saya nggak mungkin, paling cuci-cuci saja ya. Apabila nantinya bakalan mau dibuat jalan ini, pasti dicuci dia ataupun dirapikan kembali posisi tanahnya ini. Ini tanah udah duduk ya, karena udah hampir 4 tahun saya rasa ini timbunan terbengkalai seperti ini, kira-kira sekitar itu, hampir 4 tahunan ditinggalkan pengerjaannya, karena memang mungkin semuanya itu tergantung dari anggarannya mungkin tidak mencukupin. Kalau setengah-setengah kan nggak mungkin dilanjutin. Nah, jadi ditinggal sementara oleh Pemda, maka Pemko ya, bukan Pemda, Pemko. Mungkin nantinya apabila di sini itu maju ke depannya, mungkin bisa jadi ada anggaran dana yang mencukupin untuk melanjuti pembangunan ini. Bisa jadi ini dilanjutkan kembali, nggak mungkin ini ditinggal terus, karena ini sudah memakan banyak anggaran juga. Walaupun cuma sekedar timbunan seperti ini, kalau dihitung udah habis miliaran juga ini dananya kemari untuk penimbunan ini. Maka nggak mungkin ditinggal begitu saja, karena memang pemerintah saat ini itu lagi bertukaran ya. Nah, jadi mungkin ada sedikit problem ataupun apa, karena pertukaran kemarin itu habis masa jabatan ya dari pemerintah awalnya, dari bupati kemarin. Memang dari bupati kemarin itu banyak perubahan yang dibuat oleh bupati tersebut. Jadi inilah wacana dia, inilah program dia juga untuk pembangunan ini. Tapi memang banyak perubahan yang dibuat oleh bupati kemarin. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja video saya saat ini. Di akhir video ini saya liput sedikit kolam-kolam para petani ikan di sini. Jadi inilah dia posisinya teman-teman, kolam dari petani-petani yang ada di sini. Bersih tempatnya, memang di sini dirawat ya. Jadi mungkin cukup sampai di sini saja video saya kali ini. Apabila ada kurang yang tidak berkenan di hati dari video saya, harap dimaklumi. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung saya sampai saat ini.
Semoga saja video saya ini dapat bermanfaat dan yang utama yaitu dapat menghibur teman-teman sekalian. Oke teman-teman, saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.